Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, mahasiswa kelas seminar akuntansi manajemen. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait topik cost-based decision making. Next. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu yang pertama ada Hania Hazima dengan nomor WP 191053005. Berikutnya ada Elran India dengan nomor BP 191053009. Yang ketiga ada Dinda Sri Bulan dengan nomor BP 191053005. Dan yang terakhir saya sendiri Raditya Firdaus dengan nomor BP 191053033. Baik, untuk topik cost-based decision making ini kami akan membahas 4 presentation outline. Yang pertama ada target costing, yang kedua ada kaizen costing, berikutnya ada life cycle costing, dan yang terakhir ada riskful costing. Kita masuk ke bagian pertama dari cost-based decision making, di mana ada 3 kegunaan penting manajerial menggunakan informasi biaya, yaitu yang pertama, memahami biaya sehingga dapat menentukan apakah produk dibuat atau tidak, dan untuk mempengaruhi sifat hubungan pelanggan. Yang kedua, menetapkan harga dengan berbasis biaya, dan yang ketiga, mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan produk atau proses desain atau proses operasi. Dan ada 3 fase dalam life cycle product, yaitu ada perencanaan, manufacturing, memperbaiki, dan menentukan produk. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang target costing, yang mana target costing adalah suatu strategi yang dapat digunakan perusahaan untuk merencanakan harga produk baru mereka sebelum mereka memproduksinya. Metode perencanaan laba dan manajemen biaya yang dikembangkan. Target costing merupakan metode perencanaan laba dan manajemen biaya yang dikembangkan di Jepang pada tahun 1960-an. Menurut aturannya, yang disepakati sekitar 80% dari biaya produk disepakati selama tahap desain produk. Selama tahap desain, perencanaan memilih desain produk dan desain proses organisasi yang akan digunakan untuk membuat produk tersebut. Pengendalian biaya yang efektif dilaksanakan selama fase perencanaan dan desain produk. Selama fase manufacturing, sebagian besar biaya produk telah dilakukan dan fokusnya adalah cost containment. Cost containment merupakan cara mengendalikan biaya sampai ke titik cost efektif, bukan ke titik efisien. Artinya, berapa besaran biaya yang secara rasional dibutuhkan untuk pelayanan tertentu, dan berapa besar biaya untuk perawatan atau pemeliharaan peralatan secara rasional. Penetapan target costing sendiri bertujuan untuk meminimalkan biaya sehingga keuntungan jangka panjang dapat dimaksimalkan. Target costing juga merupakan alat manajemen biaya yang digunakan perencanaan selama mendesain produk dan proses untuk mendorong upaya perbaikan yang bertujuan untuk mengurangi biaya mengurangi biaya produk masa depan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa target costing adalah alat untuk mempromosikan dan memfasilitasi komunikasi antara anggota tim lintas fungsional yang bertanggung jawab untuk desain produk. Menurut Rudianto, metode target costing memiliki beberapa karakteristik khusus yang membedakannya dengan metode lain, yaitu yang pertama, target costing digunakan pada tahap perencanaan dan desain. Yang kedua, target costing merupakan perencanaan biaya yang berujung dengan pengurangan biaya. Yang ketiga, yaitu target costing lebih cocok digunakan oleh perusahaan yang berorientasi pada perakitan yang membuat beraneka ragam produk. Yang keempat, target costing digunakan untuk pengendalian spesifikasi, desain, dan teknik produksi. Oleh karena itu, target costing lebih banyak berorientasi pada manajemen dan teknik dibandingkan dengan akuntansi. Berikutnya itu ada customer orientation. Customer orientation ini termasuk ke dalam target costing berorientasi pelanggan dimulai dengan harga, kualitas, dan fungsi persyaratan yang ditetapkan oleh pelanggan. Ada 2 unsur penting, yaitu yang pertama, pelanggan atau pasar mendefinisikan harga yang akan dibayar untuk produk dan fungsi yang ditunjuk. Yang kedua, yaitu ada pasar untuk produk yang sama dengan fungsi yang berbeda. Pasar atau konsumen akan memilih harga yang mencerminkan
set fungsi produk yang ditawarkan. Selanjutnya yaitu ada proses target costing. Target costing merupakan kekuatan pendorong di belakang produk dan proses upaya desain. Proses berulang dan berlanjut sampai tim desain menemukan desain produk dengan biaya diproyeksikan yang memenuhi target cost. Dimulai dengan melakukan produser analisis pasar yang luas untuk mengidentifikasikan apa yang pelanggan inginkan dan berapa banyak mereka bersedia untuk membayar itu. Mengidentifikasikan target harga-harga jual produk diantisipasi ketika diluncurkan. Harga harus mencerminkan, yaitu yang pertama, nilai yang dirasakan dari produk di mata pelanggan. Yang kedua, harga jual penawaran kompetitif. Yang ketiga, tujuan strategis perusahaan untuk produk. Setelah harga, produk, fungsi, penetapan kualitas yang telah ditetapkan, perencana kemudian mengurangi target profit dari target harga penjualan. Proses target costing berulang dan berlanjut sampai tim desain menemukan desain produk dan biaya yang diproyeksikan memenuhi target cost tersebut. Alat utama yang digunakan oleh perusahaan dalam menentukan target costing adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tear down analysis. Tear down analysis merupakan sebuah proses evaluasi dari produk pesaing untuk mengidentifikasi peluang untuk memperbaikan produk, di mana produk pesaing diambil beberapa bagian untuk diidentifikasikan fungsi dan desain produk untuk membuat kesimpulan bagaimana proses membuat produk tersebut. Tear down analysis memberikan pemahaman ke dalam biaya produk dan menunjukkan keuntungan dan kerugian relatif dari pendekatan pesaing untuk mendesain produk. Unsur utama dari tear down analysis adalah benchmarking, di mana membandingkan desain produk tentatif dengan desain produk pesaing. Yang kedua yaitu ada quality function deployment. Quality function deployment adalah alat untuk memberikan sebuah struktur untuk mengidentifikasikan kebutuhan pelanggan yang merupakan kunci menuju target costing. Alat manajemen yang dikembangkan selama tahun 1970-an di galangan kapal Kobe, Jepang. Quality function deployment memberikan sebuah struktur untuk mengidentifikasikan kebutuhan pelanggan yang merupakan kunci menuju target costing. Organisasi menunjukkan QFD ini untuk mengidentifikasikan apa yang pelanggan inginkan dari sebuah produk sebelum desain produk dilakukan. Yang ketiga yaitu ada value engineering. Value engineering juga dikenal dengan istilah value analysis. Adalah sebuah sistematik yang biasanya berdasarkan tim untuk mengevaluasi desain produk dalam rangka mengidentifikasikan alternatif yang akan meningkatkan nilai produk ditentukan dengan rasio fungsi biaya. Terdapat dua cara untuk meningkatkan nilai atau biaya, yaitu menjaga fungsional konstan dan pengurangan biaya, atau menjaga biaya konstan dan meningkatkan fungsional. Value engineering terdapat pada semua elemen produk, yaitu seperti bahan baku, proses produksi, jenis tenaga kerja, dan peralatan yang digunakan, serta keseimbangan antara komponen yang dibeli dengan yang dibuat sendiri. Value engineering dapat mencapai target cost yang telah ditetapkan dengan dua cara, yaitu yang pertama mengidentifikasikan desain produk yang ditingkatkan yang dapat mengurangi komponen dan biaya produksi dengan tidak mengorbankan fungsional. Yang kedua yaitu mengeliminasi fungsi yang tidak diperlukan untuk meningkatkan biaya produk dan kompleksitas. Yang terakhir yaitu ada re-engineering. Re-engineering ini merupakan sebuah aktivitas pendesainan ulang proses yang sudah direncanakan atau yang sudah ada. Dan hal ini didorong oleh keinginan untuk meningkatkan biaya atau kualitas produk. Sebagaimana yang telah dilihat, pendekatan tear down, analyze, dan value engineering berfokus pada desain produk. Elemen penting lainnya dalam menentukan biaya produk adalah proses untuk membuat produk tersebut.
dapat disimpulkan bahwa tujuan mendasar dari target costing ini adalah untuk memungkinkan manajemen menggunakan perencanaan biaya proaktif, manajemen biaya, dan praktik pengurangan biaya di awal siklus desain dan pengembangan. Dalam sebuah bisnis, mengetahui secara pasti biaya yang dikeluarkan dalam proses operasional dan pemasaran adalah hal yang penting untuk mengukur profitabilitas dan memastikan tidak adanya pemborosan yang terjadi dalam proses bisnis tersebut. Manfaat yang diharapkan dalam target costing ini yaitu yang pertama, untuk memastikan bahwa keuntungan dapat dicapai. Yang kedua yaitu mengurangi biaya produksi, dan yang terakhir yaitu tetap fokus pada pelanggan. Baiklah, sekian yang dapat saya presentasikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai 4 kunci sukses yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen yang akan menggunakan target costing. Menurut Tunggal 2001, terdapat 4 kunci sukses yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen yang akan menggunakan target costing. Yang pertama, internal examinations. Sebagai langkah awal, perusahaan akan memahami aktivitas-aktivitasnya, baik yang sedang berjalan maupun yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Yang kedua, ada external analysis. Analisis ini akan membantu perusahaan dalam menentukan kebutuhan konsumen, keterbatasan pasar, produk pesaing, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada the process of design. Tahap ini meliputi value engineering, continuous improvement, dan kolaborasi supplier. Dan yang terakhir, ada performance evaluations. Sebagai tahap akhir, evaluasi kinerja baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif merupakan faktor penting dalam manajemen target costing. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menghindarkan faktor-faktor tradisional yang berkaitan dengan aktivitas produksi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai Kaizen costing. Sebelum memahami Kaizen costing itu, berikut adalah definisi dari Kaizen itu tersendiri. Kaizen dalam bahasa Jepangnya berarti change for the better. Konsep ini lebih jauh diartikan sebagai perbaikan terus-menerus melalui perubahan hal-hal kecil. Dalam perusahaan dapat diwujudkan dengan membuat suasana kerja lebih efektif dan efisien, dengan menciptakan atmosfer tim, perbaikan prosedur setiap harinya, memberikan keyakinan kepada karyawan akan kepuasan kerja dan membuat pekerjaan lebih menyenangkan. Untuk mendukung penerapan dari Kaizen ini, maka dibutuhkanlah Kaizen costing. Apa itu Kaizen costing? Persepsi customer pertama kali ketika melihat suatu barang atau jasa adalah dari sisi harga. Ketika pertama kali yang dilihat oleh customer adalah produk atau jasa dengan harga murah, maka mereka akan tertarik untuk melihatnya. Oleh karena itu, strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk menarik masyarakat adalah dengan menawarkan produk atau jasa dengan harga yang murah dan kompetitif, tanpa menurunkan kualitas produk atau jasa. Salah satu cara untuk menurunkan harga adalah dengan cost effectiveness, melalui proses pengurangan biaya atau cost reductions. Di Jepang, konsep cost reduction ini disebut juga dengan Kaizen costing. Fokus dari upaya pengurangan biaya dan didorong oleh Kaizen costing adalah perbaikan tambahan untuk proses produksi saat ini ataupun pada desain produk. Perbaikan ini dilakukan dengan cara mengembangkan peningkatan proses setup, meningkatkan kinerja untuk mengurangi limbah, meningkatkan pelatihan karyawan dan motivasi untuk mendorong karyawan untuk mengidentifikasi dan menerapkan perubahan harian yang dapat meningkatkan biaya dan kualitas kinerja. Singkatnya, Kaizen costing berfokus pada proses, bukan pada produk itu sendiri. Selanjutnya, Kaizen costing digunakan sebagai sistem untuk mengontrol anggaran belanja perusahaan. Berbeda dengan standar costing yang hanya menganalisis antara standar costing dengan actual cost suatu perusahaan secara keseluruhan atau per divisi, sedangkan Kaizen costing lebih mengarah kepada analisis seberapa biaya aktual yang harus dikurangkan untuk mencapai target laba atau revenue pada periode yang akan datang. Pada mulanya, perusahaan dapat melakukan analisis mengenai performansi perusahaan secara keseluruhan dan juga performansi setiap divisinya. Kemudian dari performansi tersebut dilihat anggaran biaya di bagian mana yang perlu untuk dikurangi untuk mencapai target revenue pada berikutnya. Setiap tingkatan, mulai dari level CEO sampai karyawan terbawah, dapat menerapkan Kaizen costing untuk mengefisiensikan biaya setiap tingkatan. Dalam sistem Kaizen ini dapat digunakan sebagai tools tersendiri untuk melakukan penilaian kinerja pegawai.
Selanjutnya, ada perbedaan target costing dengan Kaizen costing. Kaizen costing terfokus pada perhatian organisasi mengenai hal-hal manajerial atau operasional dari sistem yang ada untuk mengurangi biaya. Terdapat perbedaan antara target costing dan Kaizen costing, yaitu target costing merupakan perencanaan yang dilakukan sebuah produk tersebut diproduksi, didorong oleh perimbangan pelanggan. Sedangkan Kaizen costing merupakan operasi personel yang dilakukan pada saat produk tersebut diproduksi, didorong oleh target profitabilitas periodik yang telah ditetapkan secara internal oleh manajemen senior. Selanjutnya kita masuk ke life cycle costing. Life cycle costing ini sendiri merupakan proses memperkirakan dan mengakumulasikan biaya selama umur suatu produk. Life cycle costing sendiri sangat penting dalam lingkungan yang memiliki perencanaan dan pengembangan biaya yang besar. Itu bisa dicontohkan seperti mengembangkan pesawat jet baru atau biaya produk yang ditinggalkan besar. Misalnya, pemongkaran life cycle costing itu sendiri yaitu membantu mengembangkan total biaya yang berkaitan dengan produk untuk mengidentifikasi keuntungan yang diperoleh selama fase manufaktur yang akan menutupi biaya dalam tahap pengembangan dan decommissioning. Hal ini akan mengidentifikasi produk yang tidak lagi menguntungkan dan bila biaya penonaktifkan diperhitungkan dalam proses evaluasi produk. Yang kedua, karena adanya pertimbangan yang menyeluruh terhadap biaya, life cycle costing mengidentifikasikan konsekuensi biaya lingkungan produk dan akan memacu tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan biaya-biaya tersebut. Dan yang terakhir, membantu untuk mengidentifikasi biaya perencanaan dan decommissioning selama fase produk dan proses desain untuk mengontrol dan mengelola biaya dalam fase itu. Life cycle costing sendiri menyediakan akuntansi yang menyeluruh mengenai biaya produk, pembuatan produk, dan untuk mengidentifikasi area di mana pengurangan biaya diinginkan dan efektif. Jadi di sini ada bagan yang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu ada fase perencanaan produk, di mana ini terdiri dari spesifikasi produk, target harga, target laba atau target profit, target biaya, dan major product atau process change. Nah, setelah semua itu ditentukan, akan timbul pertanyaan, apakah desain itu memenuhi target biaya? Dan jika jawabannya iya, akan lanjut ke estimasi life cycle cost. Namun jika tidak, akan kembali lagi ke major product atau process change. Dan baru jika sudah memenuhi, akan lanjut ke estimated life cycle cost. Nah, jika sudah diperkirakan, akan timbul lagi pertanyaan apakah life cycle cost tersebut diterima. Jika iya, dia akan lanjut ke siklus selanjutnya, namun jika tidak, akan kembali lagi ke major product atau proses iya. Lalu, jika life cycle cost sudah diterima, akan mulai ke fase production, di mana di situ produk akan dimulai produksi dan langsung masuk ke minor product atau process change. Dan yang terakhir itu akan ada product scrapping atau fase pengikisan. Jadi ada 8 proses di mana product specification sampai timbul pertanyaan apakah life cycle cost itu diterima, itu merupakan. Dan untuk yang fase production itu termasuk ke bagian Kaizen costing, dan untuk keseluruhannya itu merupakan life cycle costing. Oke, kita masuk kepada presentation outline terakhir, yaitu ada useful cost. Nah, masuk kepada jenis-jenis tools dari other costing, itu kita harus mengetahui dulu apa sih itu mutu. Nah, mutu sendiri telah menjadi topik utama dalam teori manajemen klasik dengan tujuan untuk membuat produk menjadi lebih efisien. Namun, masalah mutu dalam bisnis baru diperhatikan secara lebih khusus setelah Perang Dunia Kedua di Jepang, yang lebih dikenal dengan nama TQM atau Total Quality Management. Pengertian mutu sendiri tergantung pada apa konteks yang dibahas. Nah, jika membahas produk, maka pengertian mutu yaitu conforming to specification atau fitness to use. Filosofi yang melandasi pendekatan zero defect adalah conformance to specification, dan untuk pendekatan robust quality adalah fitness to use. Nah, mutu sendiri berhubungan dengan seberapa baik perusahaan memberikan komitmennya untuk tiap individu yang berbeda. Dalam hal ini, mutu berarti memberikan konsumen sesuai dengan apa yang telah dijanjikan, yaitu sesuai dengan spesifikasi. Beberapa perusahaan percaya bahwa mutu dan efisiensi saling berkaitan, karena proses untuk memproduksi produk bermutu tinggi biasanya memiliki tingkat efisiensi yang tinggi. Mutu sangat penting bagi konsumen karena konsumen mengharapkan untuk mendapat apa yang telah mereka bayar. Mutu yang baik menunjukkan konsumen mempunyai risiko yang rendah untuk menjadi kecewa. Garvin telah membedakan 8 dimensi fundamental dari produk yang bermutu tinggi, yaitu yang pertama ada performance, berikutnya ada features, reliability, conformance to specification, durability, serviceability, product aesthetic, dan perception. Nah, kedelapan dimensi ini telah dibagi menjadi 2 kategori besar, yaitu mutu design atau design quality dan mutu kesesuaian atau conformance quality. Nah, mutu desain mengacu pada kesesuaian intrinsik antara spesifikasi desain produk dan preferensi,
serta kebutuhan konsumen. Mutu desain berhubungan dengan karakteristik fungsi dan fisik produk untuk memuaskan harapan konsumen, serta mutu kesesuaian atau conformance quality yaitu suatu ukuran yang mengacu pada seberapa konsisten suatu produk memenuhi persyaratan atau spesifikasi mutu yang telah ditetapkan. Mutu kesesuaian menjadi penting dalam proses produksi, di mana spesifikasi desain diterjemahkan menjadi spesifikasi produksi dan produk akhir. Nah, kualitas kesesuaian berkaitan dengan seberapa dekat produk akhir mencapai spesifikasi desain dan tujuan yang akhirnya adalah mencapai kepuasan konsumen. Nah, kita masuk kepada cost tools yang pertama, yaitu adalah quality cost. Quality cost merupakan pendekatan yang digunakan untuk memantau dan mengontrol biaya kualitas. Baik, berikutnya kita masuk kepada jenis dari biaya kualitas. Yang pertama, kelompok control cost. Yang pertama ada biaya pengecekan atau prevention cost, yaitu biaya yang terjadi untuk mencegah timbulnya kualitas yang buruk dalam produk atau jasa yang dihasilkan. Dengan meningkatkan biaya pencegahan, diharapkan biaya kegagalan akan semakin kecil. Contohnya yaitu adalah pelatihan karyawan, pemilihan, serta evaluasi pemasok. Berikutnya yang kedua adalah biaya penilaian atau appraisal cost. Nah, di mana appraisal cost ini merupakan biaya yang terjadi untuk menentukan apakah produk sudah sesuai dengan standar yang diinginkan atau sudah sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Tujuan utama penilaian ini adalah untuk mencegah produk yang tidak sesuai standar dikirimkan kepada pelanggan. Nah, contoh biayanya sendiri adalah biaya peralatan dan personel yang melakukan pemeriksaan kualitas pada barang dalam proses. Nah, berikutnya adalah kategori failure cost, di mana yang pertama adalah biaya kegagalan internal atau internal failure cost, di mana biaya ini merupakan biaya yang terjadi jika produk tidak sesuai dengan yang diinginkan atau tidak sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dan hal ini diketahui sebelum produk dikirimkan kepada pihak luar perusahaan. Biaya ini tidak akan muncul jika tidak ada kerusakan pada produk atau tidak ada produk yang cacat. Contoh biaya kegagalan internal adalah biaya pengerjaan ulang, biaya pengujian ulang, dan redesign. Dan biaya terakhir yaitu biaya kegagalan eksternal atau external failure cost. Nah, biaya kegagalan eksternal ini merupakan biaya yang terjadi ketika produk tidak sesuai dengan standar yang diinginkan atau tidak sesuai dengan kebutuhan pelanggan setelah produk sampai ke tangan pelanggan. Contoh biaya kegagalan eksternal adalah biaya penarikan produk, garansi, keuntungan penjualan yang hilang karena citra perusahaan dirusak oleh kualitas, serta biaya tuntutan hukum. Berikut ini adalah cara-cara untuk mengurangi biaya kualitas, yaitu yang pertama fokus pada pencegahan, berikutnya melatih karyawan sesuai dengan standar kualitas, serta yang terakhir pada investasi pada software yang berfokus kepada kualitas. Berikutnya kita masuk kepada cost tools yang kedua, yaitu the Taguchi Quality Loss Function atau Taguchi cost. Nah, biaya Taguchi ini merupakan variasi dari biaya kualitas yang diusulkan oleh akademisi Jepang bernama Dr. Genichi Taguchi. Nah, metode Taguchi ini memungkinkan para manajemen untuk menganalisis berbagai variabel dalam jumlah besar dan interaksi di antara berbagai variabel tersebut untuk mencapai mutu tertinggi dengan penggunaan waktu dan biaya yang rendah. Nah, Taguchi secara tidak langsung itu mendefinisikan istilah mutu melalui fungsi kerugian atau gabungan dari semua biaya internal, biaya jaminan dan lapangan, biaya untuk pelanggan, dan biaya untuk masyarakat, sehingga mutu dapat diukur dalam ukuran moneter dan terkait dengan teknologi produk. Nah, kerugian-kerugian ini termasuk biaya ketidakpuasan konsumen yang akan mengakibatkan kerugian reputasi dan niat baik perusahaan. Menurut Taguchi, sebuah produk menimbulkan kerugian bukan hanya ketika berada di luar spesifikasi, tetapi juga ketika produk tersebut menyimpang dari nilai tugasnya. Nah, kerugian ini sebanding dengan kuadrat penyimpangan dari target. Kualitas satu produk adalah kerugian yang diberikan oleh produk kepada masyarakat sejak produk tersebut dikirimkan. Tujuan mutu yang tinggi dengan biaya yang rendah tidak perlu dipertentangkan lagi. Namun, dalam pasar yang persaingannya tajam, mutu ini sendiri tidak cukup bagi perusahaan untuk mencapai tujuannya. Agar mampu bersaing, perusahaan harus mampu menyempurnakan mutu secara berkesinambungan dan melakukan pengurangan biaya. Metode Taguchi tidak boleh dipandang hanya sebagai tujuan, namun harus diperlakukan sebagai alat yang bermanfaat sebagai bagian dari pendekatan manajemen mutu
secara menyeluruh. Berikut ini adalah 7 prinsip filosofi mutu Taguchi. Yang pertama adalah kerugian produk menyebabkan masyarakat berpendapat bahwa dimensi mutu suatu produk itu menjadi penting. Yang kedua, penyempurnaan mutu secara berkesinambungan dan pengurangan biaya diperlakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing. Yang ketiga, program peningkatan kualitas harus dilaksanakan untuk mengurangi berbagai variasi kinerja produk. Yang keempat, kerugian pelanggan diperkirakan bersifat proporsional dengan besarnya perbedaan antara kinerja yang sesungguhnya dengan kinerja terancam. Yang kelima, mutu dan biaya sesungguhnya ditentukan oleh besarnya usaha yang dilaksanakan dalam rancangan perekayasaan dan proses pemanufakturan. Yang keenam, variasi kinerja dapat dikurangi dengan menggunakan dampak produk yang bersifat non-linear atau parameter proses kerja. Dan yang terakhir itu, pengalaman dapat digunakan untuk mengidentifikasi parameter produk atau proses sehingga memungkinkan penyusunan rencana berdasarkan statistika. Nah, berikut ini adalah tabel metode Taguchi untuk manajemen mutu. Yang pertama ada informasi biaya mutu, di mana aktivitas-aktivitasnya adalah perekayasaan mutu, pelatihan mutu, perencanaan mutu, audit mutu, penelaahan rencana, dan daur ulang mutu. Yang berikutnya adalah biaya penilaian, diantaranya ada inspeksi bahan, inspeksi pengepakan, penerimaan produk, penerimaan proses, pengujian lapangan, dan verifikasi pemasok. Nah, berikutnya ada biaya kegagalan internal. Yang pertama ada sisa, pengerjaan kembali, downtime atau berhubungan dengan kerusakan, inspeksi kembali, pengujian kembali, dan perubahan rancangan. Nah, yang terakhir ada biaya kegagalan eksternal. Yang pertama ada kehilangan penjualan yang berhubungan dengan kinerja. Berikutnya adalah kembalian atau cadangan, garansi atau jaminan, perbaikan, penggantian produk, atau penyesuaian keluhan. Baik, berikutnya adalah tahap produksi dalam metode Taguchi, di mana dalam tahap produksi ini terdapat 3 tahap. Yang pertama ada merancang sistem, di mana pada saat dihasilkan prototipe fungsional, pendekatan Taguchi menggunakan prototipe ini untuk menentukan parameter-parameter rancangan produk atau proses yang bersifat awalan atau mula-mula. Yang kedua ada merancang parameter, di mana parameter produk atau proses diidentifikasikan secara terinci. Dalam tahap ini, metode Taguchi menggunakan simulasi atau pengalaman untuk memperoleh informasi statistika mengenai parameter-parameter tersebut. Nah, informasi yang dihasilkan itu menunjukkan bagaimana parameter tersebut berdampak pada kerugian. Yang terakhir itu merancang toleransi, di mana penentuan tingkat pengendalian produksi berdasarkan parameter kerugian dan mutu. Pendekatan ini digunakan untuk menentukan dampak toleransi terhadap produk dengan rumus. Yang pertama ada rumus toleransi terketat, yaitu produk tertinggi dibagi biaya proses, serta toleransi terlonggar, yaitu kinerja produk terendah dibagi dengan kerugian tertinggi. Nah, kita masuk kepada tools yang terakhir adalah environmental and disposal cost. Nah, biaya lingkungan adalah biaya yang ditimbulkan akibat adanya kualitas lingkungan yang rendah sebagai akibat dari proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Pandangan lama menyebutkan bahwa biaya lingkungan dapat diterima sebagai bagian yang tak terelakkan dalam melakukan sebuah bisnis. Namun, menurut pandangan baru itu berpendapat bahwa biaya yang terkait dengan bisnis, jika manajemennya tepat, maka biaya tersebut dapat dikurangi. Nah, dalam proses pengelolaan biaya lingkungan, perusahaan mulai mengembangkan catatan biaya rinci mengenai atribut biaya lingkungan dan produk yang dipesan untuk mengidentifikasi proses dan produk di mana yang menghasilkan biaya lingkungan. Nah, perusahaan mengambil langkah untuk mengurangi atau menghilangkan biaya lingkungan. Banyak perusahaan yang mendasari dari kompensasi intensif pada pekerjaan yang dilakukan karyawan untuk mengurangi biaya lingkungan. Contohnya, dengan memberikan bonus berdasarkan ukuran kinerja lingkungan atau tingkat limbah yang dibuang. Jika lebih sedikit, maka bonus yang akan diberikan itu semakin banyak. Perusahaan menghadapi biaya terkait lingkungan selama dan setelah fase produk manufaktur. Nah, berikutnya kita masuk kepada biaya disposal. Biaya disposal merupakan biaya menutup operasi dan pembuangan aset akhir siklus hidup, yaitu biaya yang terjadi akibat habisnya umur suatu aset. Contohnya itu biaya pembongkaran dan biaya untuk reklamasi.
Nah, efek dari pengakuan dan akuntansi untuk biaya lingkungan yaitu yang pertama, memberikan gambaran yang akurat dari profitabilitas produk. Yang kedua, memfokuskan perhatian pada pengembangan yang dimiliki decommissioning atau biaya pembongkaran yang rendah. Dan yang terakhir itu menambah upaya untuk mendaur ulang atau rekondisi limbah produk yang sudah ada. Oke. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.